Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, Kevin Hillers diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan perempuan berinisial SK. Tindakan penganiayaan tersebut terjadi di sebuah hotel di kawasan Puncak Bogor pada 26 Mei 2022 beberapa hari lalu. Atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut, Kevin kemudian melaporkan SK atas dugaan penganiayaan ke Polres Bogor. Hari ini poinnya saya sebagai kuasa hukum dari Pak Kevin Hiller, kita mau buat laporan penganiayaan Pak, sehubungan dengan peristiwa kurang lebih di tanggal 26 Mei yang lalu, sekitar jam 8-an malam waktu Indonesia Barat, yang mana klien saya Pak Kevin Hiller diduga dianiaya oleh seseorang perempuan dengan inisial SK. Sehingga kami mau bikin LP dulu, nanti setelah LP-nya kita buat, nanti kita berikan konferensi pers yang lebih lengkap lagi mengenai kasus ini. Ya, jadi hari ini saya bersama kuasa hukum datang ke sini membuat laporan di mana telah terjadi penganiayaan terhadap saya yang diduga dilakukan oleh SK. Sebenarnya kondisi saya sudah jauh lebih membaik pas keluar rumah sakit, pas RCT tapi setelah saya terkena penganiayaan tersebut, jujur kondisi saya sempat menurun, kembali ke rumah sakit dan saya minum obat anti nyeri lagi. Mungkin selebihnya bisa diterangkan sama kuasa hukum saya. Usai membuat laporan, Kevin langsung menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam keterangannya, Kevin ditanya sebanyak 20 pertanyaan seputar kejadian yang menimpa dirinya tersebut. Lantas, seperti apa kronologis kejadian hingga dirinya membuat laporan ke polisi? Kurang lebih situasi ini terjadi tanggal 26 Mei 2022, kurang lebih di sekitar jam setengah 9 malam lah, di salah satu hotel di Puncak, Kabupaten Bogor. Nah, situasinya pada prinsipnya ini bermula dari permasalahan sangat sederhana sekali, di mana klien saya, Pak Kevin selaku pelapor dalam hal ini, hanya mengingatkan saudara SK ini agar tidak mengganggu Pak Kevin dalam sedang mengkaji atau mereview kerjaan dia. Sesederhana itu saja. Pak Kevin peringatkan baik-baik sebanyak 3 kali, tapi pada peringatan ketiga yang dalam tanda petik dilakukan oleh Pak Kevin, kemudian dia melakukan penyerangan kepada Pak Kevin bertubi-tubi, dan di ujungnya itu ada suatu tindakan dari si SK ini yang secara sengaja menyerang dengan cara memukul, menendang di bagian pinggang area perut yang sedang sakit ini gitu. Yang mana sebelum ada, coba ditunjukin. Ini juga masih pakai dari dokter. Ini ada besinya di belakang. Jadi ini masih, jadi kalau penyakit HNP saraf kejepit itu bisa lumpuh kalau tidak diobati. Makanya ini ada besi penyangga dipakai dan dokter mengingatkan tidak boleh ada benturan sama sekali. Setelah mengalami penganiayaan, kondisi Kevin dikabarkan sempat menurun dan kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun beruntung, kondisi Kevin berangsur membaik usai menjalani pengobatan di rumah sakit. Diungkapkan pria kelahiran 4 Juli 1990 silam itu, akibat kejadian tersebut, ia sempat mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya. Karena penganiayaan yang dilakukan SK tersebut menggunakan alat-alat padat sehingga membuat tubuh Kevin jadi memar. Situasi sebelum dugaan tindak penganiayaan itu dilakukan oleh saudara SK, ini kondisinya sudah jauh membaik, Pak? Jauh membaik, dokter juga sudah menyarankan untuk berhenti minum obat penghilang rasa sakit. Terus waktu kontrol ke rumah sakit juga udah dibilang 2 minggu sekali. Setelah kejadian, malamnya saya langsung merasakan sakit juga lumayan. Akhirnya ke rumah sakit, dokter udah bilang ya udah kalau begitu
kondisi yang pertama menurun, kemudian saya juga minum obat anti kembali, kontrol dokter juga harus lebih rutin. Kembali seperti kondisi sebelumnya. Itu kurang lebih situasinya dan akibat yang dialami oleh Pak Kevin. Salah satunya apa Pak? Memar di bagian beberapa tubuh. Di kepala sini, terus tangan, sini juga sama, di badan ada, yang di kepala lebih keras juga. Cuman bisa dibilang yang lebih fatal dan saya rasakan sih di sini belakang, karena saya juga aktivitas kerja juga terganggu. Saya syuting juga tadinya harusnya buat tayangan live, saya harus teknik 2 jam dulu di istirahat. Sementara itu, keterangan berbeda diungkapkan SK, wanita yang dilaporkan Kevin Hillers ke polisi. Dalam wawancaranya dengan MNC Media, ia merasa kaget, kecewa, dan tidak menyangka Kevin telah membuat laporan ke polisi. Saya mendengar kabar tersebut justru kaget, karena di sini saya sebagai perempuan justru merasa saudara tersebut playing victim. Justru di sini jujur saya sangat kecewa, karena saat kejadian tersebut pun beliau yang memulai gitu, dan saya di sini saya korban karena badan saya juga memar-memar di leher, di tangan gitu. Jadi saya kaget sih kalau dia sampai merasa dirinya menjadi korban. Saya justru di sini sebagai perempuan, saya merasa diinjak-injak. Saya merasa harga diri saya, pengorbanan saya tidak dihargai. Saling klaim menjadi korban penganiayaan juga diungkapkan SK yang mengaku juga menjadi korban atas penganiayaan yang dilakukan Kevin Hillers. Bukan hanya Kevin, SK juga akan balik melaporkan Kevin ke polisi. Saya diam karena saya masih menghargai dia. Tetapi kalau posisinya dibalik seperti ini, saya juga akan mengambil langkah tegas. Saya juga akan mengambil jalur hukum. Selanjutnya nanti pengacara saya yang akan memproses. Karena di sini juga saya korban. Saya ada memar-memar di badan, di tangan, di leher. Memang kejadiannya sudah lama, tetapi saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap dokter. Kalau sudah begitu, publik hanya bisa menanti kerja polisi untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lantas, akankah kedua belah pihak menempuh jalan mediasi untuk perdamaian? Atau justru sebaliknya? Gimana ya? Sebenarnya sih si pelaku ini dia lagi liburan, lagi holiday gitu, lagi holiday ya, jangan ganggu orang lah, biar saja dari libur. Saya di sini kan sebagai warga negara yang baik. Terus kalau merasa kita juga benar, kalau orang itu salah kita melapor, dan ini bukan negara yang kebal hukum. Jadi kalau kita benar-benar salah paling kita dilihat. Tidak hanya melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan SK, dalam waktu dekat Kevin juga akan melaporkan perempuan SK tersebut ke polisi terkait ilegal akses. Kami bisa dilakukan pelaporan, kami akan lakukan pelaporan juga terhadap adanya indikasi atau dugaan tindak pidana ilegal akses ke media sosialnya Pak Kevin.